Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita jumpa lagi dengan channel saya. Salli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi ma qad wahada. Hari ini saya akan bercerita lagi tentang dahsyatnya lisan kita yang berpengaruh kepada diri kita sendiri. Lisan yang kita ucapkan sangat berpengaruh kepada diri kita sendiri, dan semua lisan yang kita ucapkan adalah doa. Jadi teman-teman, ada lagi cerita ini, sebuah cerita yang cukup singkat tapi padat ya, dan penuh makna. Teman-teman, ada dua orang pria yang sedang bersahabat, yang berteman baik. Dua orang sahabat ini sama-sama ganteng ya, sama-sama ganteng, maco lah ya. Tetapi teman yang satu ini mempunyai gigi yang agak jelek ya, yang agak jelek, besar-besar, kemudian tidak rata. Dan ada yang gingsul, teman-teman, ada yang gingsul seperti berlapis gitu ya, seperti berlapis, jadi kayak kuat gitu ya giginya. Sedangkan yang satu ini giginya bagus, untuk senyum juga manis, untuk tertawa pun juga gagah orangnya gitu ya. Nah, tetapi sayangnya yang punya gigi bagus ini, dia suka ngolok, dia suka menjelek-jelekkan ya, dia suka menjelek-jelekkan temannya yang satu ini. Entah itu berkelakar, hanya bercanda, atau juga memang benar-benar seperti itu ya, atau benar-benar dia serius. Yang jelas dia selalu memberikan kata-kata yang sebenarnya itu sangat menyakitkan ya, tapi karena mereka bersahabat, jadi kata-kata itu terkadang diabaikan oleh temannya yang giginya jelek tadi. Nah, teman-teman, setiap pertemanan itu kan memang ada hikmahnya, semua ada hikmahnya. Dan ini mungkin juga karena memang mereka sudah teman sejak lama ya, jadi mereka menjadi sahabat yang baik. Tapi yang teman yang giginya bagus ini sering kali memberikan kata-kata yang jelek. Gigimu ini kok jelek, bilangnya, kok giginya kok gede-gede, bilangnya. Giginya gede-gede, nanti kalau makan tulang ayam itu kuat itu, kayak gitu. Jadi temannya yang satunya ini ya anggaplah itu hanya mengolok-olok biasa ya. Yalah, ini kuat kalau untuk makan tulang ini gitu, bisa gitu. Terus tapi sebenarnya teman itu juga ada rasa sakit hati ya teman-teman ya. Bagaimanapun juga tetap itu sebuah kata-kata yang menyakitkan. Giginya kok gede-gede, bilangnya, tidak rata, nanti kalau makan tulang nanti bisa remuk tulangnya gitu. Nah, itu sudah selalu berlangsung seperti itu ya, sering dikatakan seperti itu. Temannya ini sering ngolok seperti itu, tapi temannya yang punya gigi jelek ini tidak begitu mempedulikan, karena dianggapnya yang penting kita masih berteman gitu ya. Itu hanya candaan biasa lah ya, kata teman. Nah, dianggapnya biasa saja itu. Nah, dari tahun ke tahun mereka berteman, teman-teman. Ini di suatu waktu ternyata ini si gigi bagus ini ya, yang punya gigi bagus ini tiba-tiba dia terserang kena penyakit gula, teman-teman. Kena penyakit gula, yang penyakit itu ternyata bisa membawa copotnya gigi secara
apa ya, bukan kropos, bukan sakit gigi, tidak, tapi tiba-tiba dia itu berjatuhan dengan sendirinya, dan itu utuh-utuh teman-teman, dan itu utuh, giginya itu utuh, jatuhnya itu goyang-goyang ternyata. Dan itu membuat sangat stres ya, karena memang pada dirinya yang dibanggakan oleh dia adalah giginya yang bagus. Nah, itu adalah kebanggaannya dia. Kemana-mana dia senyum lebar, tertawa lebar gitu ya. Itu adalah kebanggaannya dia. Nah, saat Allah mencabut nikmat itu ya, karena tadi penyakit gula, kalau tidak salah, penyakit gula ya. Penyakit gula itu teman-teman, sehingga membawa dia giginya jadi ompong, dan akhirnya dia makannya akhirnya kan susah, tidak bisa makan. Nah, si teman ini memang ada beberapa waktu tidak bertemu ya, tidak bertemu dengan si temannya ini, sahabatnya ini. Saat bertemu, kaget dong si temannya yang giginya jelek tadi. Tiba-tiba kok sudah ompong aja ini orang ini gitu ya. Terus tapi tidak pernah disadari ya oleh si gigi ganteng ini, si gigi bagus ini ya, bahwa dia sudah sering memperolok temannya, memberikan kata-kata yang jelek ya. Tapi si teman yang diolok ini akhirnya teringat dengan candaan dan olokannya. Jadi Masya Allah teman-teman, luar biasa bersyukurnya teman yang giginya jelek tadi. Saat bertemu, kaget dong si temannya yang giginya jelek tadi. Tiba-tiba kok sudah ompong aja ini orang ini gitu ya. Terus tapi tidak pernah disadari ya oleh si gigi ganteng ini, si gigi bagus ini ya, bahwa dia sudah sering memperolok temannya. Ya Allah, ternyata gigiku yang seperti ini masih sehat dan masih bisa makan dengan sempurna, dengan mengunyah dengan sempurna, teman-teman. Jadi temannya yang satu ini jadi malu, ada rasa malu, minder, padahal umurnya belum 50 tahun ya, belum 50 tahun, tapi dengan hilangnya gigi itu terlihat sangat tua. Nah, teman-teman, dari sini kita bisa ambil pelajaran ya teman-teman ya. Dan apa yang dikatakan oleh temannya yang giginya bagus tadi memang jadi kenyataan. Giginya gede-gede, tidak rata, jadi makan tulang pun masih bisa gitu. Ternyata benar. Sampai saat dia bertemu temannya sudah ompong, dia masih bisa kuat untuk gigit tulang pun memang masih bisa ya teman-teman ya. Subhanallah, memang lisan itu yang kita keluarkan itu adalah doa teman-teman. Dan yang membuat orang sakit hati itu juga doa kembali ke kita sendiri. Itu teman-teman. Masya Allah, terima kasih teman-teman. Mungkin itu pelajaran yang kita dapatkan ya, bahwa memang lisan yang kita ucapkan itu memang luar biasa terhadap orang lain maupun terhadap diri kita. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Kita bisa ketemu lagi di cerita yang lain dan di waktu yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum.